Hadis Sahih Al-Bukhari 177, dari Abdullah bin Abbas, bahwa ia pada suatu malam pernah bermalam di rumah Maimunah, istri Nabi, dan bibinya dari pihak ibu. Katanya, aku berbaring di sisi bantal, sementara Nabi dan istrinya berbaring pada bagian panjang, tengahnya. Rasulullah lalu tidur hingga pada tengah malam, atau kurang sedikit, atau lewat sedikit. Beliau bangun dan duduk sambil mengusap sisa-sisa kantuk yang ada di wajahnya dengan tangan. Beliau kemudian membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Kemudian berdiri menuju tempat wudhu. Beliau lalu berwudhu dengan memperbagus wudhunya. Lalu sholat. Ibnu Abbas berkata, maka aku pun ikut dan melakukan sebagaimana yang beliau lakukan. Aku lalu berdiri di sampingnya. Beliau kemudian meletakkan tangan kanannya di kepalaku, seraya memegang telingaku, hingga menggeserku ke sebelah kanannya. Kemudian beliau salat 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, kemudian witir. Setelah itu beliau tidur berbaring, hingga tukang azan mendatanginya. Beliau lalu berdiri dan sholat 2 rakaat ringan, kemudian keluar untuk menunaikan sholat subuh. Hadis Sahih Al-Bukhari 178, dari Fatimah dari neneknya Asma binti Abu Bakar bahwa ia berkata, aku pernah menemui Aisyah, istri Nabi, ketika terjadi gerhana matahari. Saat itu orang-orang sedang melaksanakan sholat dan saat itu ia pun berdiri sholat. Setelah itu aku katakan kepadanya, apa yang dilakukan orang-orang? Aisyah lalu memberi isyarat dengan tangannya ke arah langit, seraya berkata, Maha Suci Allah. Aku lalu berkata, satu tanda kekuasaan Allah. Lalu dia mengiyakan dengan memberi isyarat, maka aku pun ikut sholat sementara timbul perkara yang membingungkanku, hingga aku siram kepalaku dengan air. Selesai sholat Rasulullah mengucapkan puja dan puji kepada Allah. Kemudian beliau bersabda, tidak ada sesuatu yang belum diperlihatkan kepadaku, kecuali aku sudah melihatnya dari tempatku ini, hingga surga dan neraka, dan telah diwahyukan kepadaku, bahwa kalian akan terkena fitnah dalam kubur kalian seperti, atau hampir serupa dengan fitnah Dajjal, yang aku sendiri tidak tahu fitnah apakah itu. Asma berkata, setiap salah seorang dari kalian akan didatangkan dalam sidang, lalu dikatakan kepadanya, apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini? Rasulullah, adapun orang beriman atau orang yang yakin, aku tidak tahu mana yang Asma ucapkan. Lalu orang tersebut akan menjawab, dia adalah Muhammad utusan Allah. Ia datang kepada kami membawa penjelasan dan petunjuk. Kami lalu menyambutnya, beriman, dan mengikuti seruannya. Maka kepada orang itu dikatakan, tidurlah kamu dengan baik. Sungguh kami telah mengetahui, bahwa kamu adalah orang beriman. Adapun munafik atau pelaku dosa besar, aku tidak tahu mana yang diucapkan. Asma akan menjawab, aku tidak tahu siapa dia. Aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu maka aku pun mengikuti ucapan tersebut.